kali ini aku mau share set bekal yang part kelima. Banyak banget ya partnya. Kali ini aku mau bikin gulai santan. Bumbunya bawang merah, bawang putih ditumis sampai wangi. Terus masukin cabai merah dan cabai hijau. Ini semuanya diiris-iris aja. Terus buat sayurannya aku pakai buncis. Aku masukin dulu buncis yang sudah dicuci dan dipotong-potong. Ini tuh gas tiba-tiba habis, tapi syukurnya aku punya multi cooker ini, jadi masih tetap bisa masak dan juga ada kompor portable buat goreng ayam. Terus aku tambahin tahu kuning yang udah dipotong segitiga, terus tambahin santan. Nah ini tinggal dibumbuin aja, garam, kaldu, gula, koreksi rasa. Kalau udah enak udah masak sampai dia mendidih aja. Simple tapi enak ya, ini termasuk comfort food sih buat aku. Nah ini makannya ditambahin ayam goreng biar jadi lebih gurih. Untuk ayam gorengnya aku udah stok di food prep sebelumnya, stok ayam ungkep, jadi tinggal digoreng-goreng aja. Nah ini ayamnya, ayam, gulai santan, tahu buncis. Ini set bekal yang pertama, jadi set bekal ini bisa banget buat jadi inspirasi masakan harian. Untuk resepnya disesuaikan sama masak masing-masing ya mam. Untuk minggu ini aku memutuskan untuk sayurannya tuh direbus aja, jadi nggak repot-repot harus tumis. Untuk minggu-minggu berikutnya juga sih kayaknya aku lebih suka yang direbus-rebus aja karena simple. Ini sayurnya udah dipotong, nanti tinggal direbus. Terus aku mau potong sisa tahu segitiga yang kemarin aku beli. Ini tahu aku beli di pasar, harganya tuh 4.000, murah banget ya. Di tukang sayur tuh harganya 8.000. Isinya kayaknya sama deh, 10. Udah aku masak di set pertama, ini set kedua pengen aku goreng tepung. Tahunya diiris-iris, terus buat tepungnya aku pakai tepung instan aja, tapi aku tambahin cabai iris dan juga daun bawang iris. Tepungnya sesuai instruksi kemasan aja, aku cuman kayak tuang-tuang aja airnya. Nah, kalau udah sesuai teksturnya sama yang dipengen, udah masukin aja tahunya, balur-balur, nanti tinggal digoreng. Bisa pakai tahu putih juga, kayaknya lebih enak pakai tahu putih deh, tapi nggak tahu, ini juga enak banget dan crispy. Udah dibalur-balur, tinggal digoreng aja di minyak yang panas dan banyak. Karena kemarin kebetulan aku dapat gratisan minyak waktu belanja, jadi ya udah nih boros banget minyaknya. Terus aku rebus sayurnya tadi, ini udah jadi, aku sisihin dulu tahunya. Terus sisain minyak sedikit, aku mau tumis daging. Tumis dagingnya aku pakai bawang merah yang sudah dicopper, ditumis-tumis sebentar aja sampai wangi. Mau pakai minyak banyak atau dikit terserah. Terus masukin cabai juga yang udah dicopper. Terus masukin daging. Dagingnya ini kalau nggak salah ada di video food prep yang sebelumnya, jadi udah lama banget di kulkas aku, sisa yang sebelumnya banget. Dan ini tuh udah aku marinasi sama garam dan ketumbar gitu. Nah ini ditumis-tumis, karena ini low fat, nggak ada lemak, aku tambahin air sedikit biar dia jadi lebih empuk. Ini tuh simple tapi enak banget, bisa tambahin peresan jeruk juga ya mam. Nah ini untuk set bekal sedap, nasi, tahu crispy, rebusan sawi, dan juga slice beef cabai hijau. Super simple, resep ini bisa banget diganti ayam, diganti telur, diganti seafood yang ada di kulkas. Nah ini dia. Selanjutnya mau bikin asam pada ikan, ini yang ada aja di kulkas, ikan yang ada, bumbunya juga yang ada. Bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, dan jahe, juga cabai. Dihaluskan semuanya, terus dimasak di air yang sudah mendidih. Ini tuh sebenarnya buat pelengkapnya bisa ditambahin daun serai, ruku-ruku, dan juga daun kunyit. Karena aku cuma punya serai, jadi pakai serai aja. Plus yang wajibnya adalah asam kandis. Terus bumbuin garam, kaldu sesuai selera, masukin ikannya. Paling enak lagi pakai ikan tongkol atau tuna ya, yang kayak berlapis-lapis gitu. Tapi aku cuma punya ikan kurisi, jadi ya udah. Nah ini dimasak-masak aja sambil disiram-siram, jangan terlalu sering dibalik takutnya hancur karena ini ikannya kan dari freezer gitu kan. Nah ini udah tinggal dimasak sampai dia agak menyusut, bumbunya kental-kental gitu. Ini enak banget, segar, asam, pedas. Untuk sayurnya aku pakai sawi putih yang udah direbus aja. Terus udah ini tinggal dimasukin ke wadah bekal. Sebenarnya ini pura-pura bekal karena kita makannya di rumah. Nah kayak aku bilang di depan tadi, semua menu ini tuh bisa banget jadi menu bekal atau menu buat masakan harian ya. Oh iya, ini tuh enak banget juga pakai daging loh, beneran. Ini kalau pakai daging juga enak banget. Ibu aku sering bikin, terus masaknya pakai kendi yang dari tanah liat, enak banget. Nah itu dimasukin sayurannya, terus biar makin sedap seperti biasa aku tambahin bawang goreng. Udah, ini set bekal yang kalau nggak salah yang ketiga ya.
Set selanjutnya ada ikan. Ikan ini tuh dibonusin sama tempat aku beli ikan kemarin. Aku marinasi sama bumbu, garam, kaldu, sama kunyit. Buat bawang merah, bawang putihnya tuh opsional aja, itu karena ada sisa dari marinate ayam. Nah, ikannya tinggal digoreng aja. Terus mau bikin sopnya mau bikin sop bakso. Baksonya tuh aku dikasih sama kakak ipar aku waktu aku ke Semarang, jadi nggak tahu mereknya apa. Buat bikin baksonya aku cuma pakai bawang putih yang dicopper, ditumis sampai wangi bareng lada putih. Mau tumis sampai gosong juga nggak apa-apa, aku sampai wangi aja dan kayak ke kuning gitu kan, kuning-kuning coklat gitu. Soalnya kalau sampai coklat banget tuh biasanya tuh pahit, aku kurang suka rasanya. Jadi sampai wangi aja terus ditambahin air. Kayaknya aku tuh paling cocok sama sop yang kuahnya cuma bawang putih sama lada dibanding sop ditambahin bawang merah, itu aku ya. Terus masukin kentang dan wortel yang sudah dipotong-potong, tambahkan bumbu, garam, kaldu sesuai selera. Terus kalau udah mendidih kentang sama wortelnya, kita masukin baksonya. Selanjutnya aku masukin buncis. Aku nggak punya kol, jadi pakai buncis wortel sama kentang aja yang ada di kulkas. Terus tambahin daun bawang yang banyak. Terus biar makin sedap, tambahin seledri juga. Nah, untuk seledrinya nyusul ya, karena masih OTW, karena nitip sama papanya kayak gitu, nggak ada stok di kulkas. Menurut aku ini set yang pas banget sih sedapnya. Ini buat tambahannya aku mau bikin sambal kecap. Sambal kecapnya pakai bawang merah iris, terus pakai cabai diiris, dan juga ada tomatnya aku pakai tomat cherry. Ini tuh enak banget, segar, apa karena aku pakai tomat cherry dan lemon, nggak tahu. Nah, ini masukin kecapnya sesuai selera aja. Terus aku tambahin setengah perasan jeruk lemon. Ini beneran seger banget. Sudah tinggal dibejek-bejek aja. Aku pakai cabai rawit yang nggak begitu banyak karena nggak tahan pedas. Nah, ini udah tinggal disajikan. Ini tuh perpaduan yang enak banget. Sop bakso, ikan goreng, dan sambal kecap. Kali ini aku nggak bikin di bekal karena buat makan malam. Selanjutnya aku mau bikin menu buat Kairo dan buat kita, buat yang pedas dan nggak pedas. Aku iris dulu bawang bombay dan juga tomat merah. Ini mau bikin ayam fillet kecap, simple aja, tapi ayam fillet kecap ini tuh enak sih. Bumbunya aku pakai bawang merah, bawang putih, sekitar 3 siung bawang merah dan 2 bawang putih, dicoper kasar aja. Selanjutnya tinggal ditumis sampai dia wangi. Maaf ya mam, kalau suaranya tuh berubah karena tadi aku di mobil terus ini di kamar. Nah, ini tinggal dimasukin bawang bombay. Selanjutnya tinggal ditambahin ayamnya. Ayamnya bisa pakai ayam yang dari mentah, tapi aku pakai ayam yang udah direbus sebentar. Kemudian aku masukin kecap, minyak wijen, kecap asin, terus juga saus tiram. Dan tambahin air sedikit, terus masukin tadi irisan tomatnya. Kalau masih kurang manis atau kurang apa tinggal tambahin aja. Ini aku tambahin kecap sedikit lagi. Terus udah dimasak sampai dia mendidih mateng. Untuk menu dewasanya aku mau bikin saus padang, cumi dan udang saus padang. Aku halusin bawang merah, bawang putih, jahe sama cabe. Biasanya tuh aku nggak pakai jahe sih, ini aku tambahin jahe sedikit. Kalau udah ditumis sampai wangi, aku masukin bawang bombay. Terus buat bersihin bumbu tadi, sekalian tambahin air dikit. Pelengkapnya aku tambahin saus tiram, saus tomat, sama saus sambal. Ini tuh aku pakai yang botolan. Yang paling enak tuh menurut aku saus-saus bekas ayam-ayam ini loh, ayam-ayam crispy. Selanjutnya tambahin garam, kaldu, gula kalau suka pakai gula. Aduk-aduk sebentar lagi, masukkan cumi dan udangnya. Kalau udah masuk, tinggal diaduk-aduk rata, masak sampai matang, bisa ditambahin air sedikit. Ini aku tambahin lagi sedikit air, terus dimasak-masak. Masaknya nggak usah terlalu lama biar nggak alot ya. Nah, ini dimasak kurang lebih 5 menit, jangan lama-lama sih takut alot, bisa dicicipin juga. Pokoknya paling enak tuh pakai sambal bekas-bekas ayam crispy. Udah, terus sayurnya aku rebus sawi dan tinggal diwadahin. Ini ayam kecap kayak tadi, ditambahin dikit ke bekal. Terus sawinya dan juga saus padangnya tadi. Aku pikir stok udang yang aku simpan minggu kemarin sama cuminya tuh nggak terlalu banyak, tapi ternyata dimasak banyak banget. Ini tuh bisa buat 4-6 porsi kayaknya. Selanjutnya yang terakhir ada sayap ayam. Untuk marinasinya nanti aku tulis di deskripsi, ada di video sebelumnya juga. Ini aku tinggal tambahin sedikit kaldu, terus juga tambahin tepung maizena, dibalur sampai rata dan tinggal digoreng.
goreng di minyak panas. Ini aku gorengnya sekitar 20 menit pakai api sedang. Kadang-kadang aku gedein gitu apinya, dan udah matang sih, matang merata dan crispy juga. Kalau pengen lebih crispy bisa setengah mateng tuh diangkat terus digoreng lagi gitu. Tapi aku cuma sekali goreng aja. Untuk sayurnya aku siapkan brokoli. Ini juga cuma mau direbus aja. Brokolinya aku cuci dulu, direndam di air garam biar semua kotorannya tuh keluar. Brokolinya kemarin aku beli di supermarket, jadi dia bulat-bulat, beda ya sama yang di pasar. Kalau yang di pasar jadi kayak ada rumbai-rumbainya gitu loh, Mam. Aku suka ini karena kayak jamur bentuknya. Nah, ini ayamnya masih digoreng. Terus aku mau siapkan daun bawang diiris karena ini mau bikin cabai garam. Daun bawang diiris rada banyak, terus pakai bawang putih. Ini kayak berapa siung, 3 atau 4 siung yang besar, dicoper aja. Jadi chopper andalan aku sih ini karena sat-sat. Nah, ini udah. Terus aku iris cabai, iris tipis-tipis juga, dan ini tinggal ditumis. Ayamnya udah matang, sisa minyaknya aku kurangin. Aku nggak pakai terlalu banyak minyak buat tumis-tumis. Selanjutnya tinggal tumis bawang putihnya, tumis sampai dia wangi agak kecoklatan gitu. Bisa sampai coklat banget tapi sesuai selera ya. Kalau aku nggak terlalu suka karena nanti dia bakalan cepat gosong lagi digoreng bareng daun bawang dan cabenya ini. Selanjutnya tinggal diberi bumbu, garam, kaldu, gula. Kalau suka aku cuman pakai garam dan kaldu aja. Terus udah ditumis-tumis, masukin ayamnya tadi. Ini tuh kalau minyaknya banyak bakalan glowing nyerap gitu kali ya, tapi aku nggak berani. Kayak gini aja, ini udah enak menurut aku. Dan ini untuk brokolinya sudah bersih, tinggal direbus aja. Ini untuk set bekal terakhir, nasi, terus ada ayam cabai garam, nggak pakai lada, jadi ayam cabai garam. Ayamnya aku masukin 4 potong dengan bumbu-bumbunya. Terus kemarin Kai bikin jelly, aku tambahin jelly mangga dan brokolinya tadi. Ini sedap banget untuk Kai, nggak dikasih bumbu, jadi cuma digoreng aja. Dibawain ayam, brokoli, dan nasi. Segini aja, sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih sudah nonton.